Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita dalam kesempatan Idul Fitri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima yang sedikit dari ibadah yang telah kita lakukan. Semoga Allah menyempurnakan yang serba kurang dan menutupi, menghilangkan, dan mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita, dan juga memaafkan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang lupakanlah. Itulah yang insya Allah akan kita bahas kali ini. Karena dalam kehidupan ini, di dunia ini, ada sekian banyak yang seharusnya kita lupakan, tetapi malah kita ingat-ingat. Begitu juga dengan kebalikannya, yang seharusnya kita ingat-ingat, malah kita lupakan. Semoga yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Lupakanlah semua kebaikan atau ibadah atau amal saleh yang pernah dilakukan, baik selama Ramadan atau selama hidup ini. Karena sebanyak apapun kebaikan atau ibadah yang pernah dilakukan seseorang kepada Allah atau kepada siapapun, baik selama Ramadan ataupun selama hidup ini, maka jika diingat-ingat hal tersebut tidak akan pernah sebanding dan menyamai dengan nikmat-nikmat Allah yang terus mengalir tanpa henti pada setiap diri kita, yang semuanya wajib kita syukuri. Dan yang makna bersyukur yang benar berarti menjaga agar tetap terus bisa beribadah. Sementara hal tersebut belum ada pada diri kita, maka lupakanlah. Seperti dalam surat As-Saba ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, beramal solehlah, beribadahlah wahai keluarga Daud, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Lupakanlah, karena sebanyak apapun kebaikan atau ibadah yang pernah dilakukan seseorang kepada Allah ataupun kepada siapapun, baik selama Ramadan atau selama hidup ini, maka jika diingat-ingat hal tersebut tidak akan pernah sebanding dan menyamai akan jumlah dosa-dosa yang selama ini terus kita lakukan tanpa henti, dan terus ketagihan akan dosa tersebut. Padahal dalam surat Al-Qari'ah ayat 8 dan 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya saat ditimbang di hari kiamat, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Begitu juga lupakanlah, karena sebanyak apapun kebaikan atau ibadah yang pernah kita lakukan kepada Allah, baik selama Ramadan ataupun selama hidup ini, maka jika diingat-ingat setiap hari diri kita tidak bisa menjamin bahwa semua yang kita lakukan tersebut adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan apakah yang semua kita lakukan itu benar caranya? Padahal agar setiap amal kebaikan itu bisa diterima Allah Subhanahu wa taala, lalu mendatangkan rahmatnya dan kemudian bisa memasukkan kita ke dalam surganya, maka wajib disertai dengan niat yang ikhlas dan cara yang benar. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jadi masalah besar nanti di akhirat.
Maka kesimpulannya adalah teruslah kita beramal, teruslah kita melakukan kebaikan, dan teruslah kita beribadah. Sampai kapan? Sampai datangnya kematian menjemput kita. Lupakanlah jika kita telah melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu, dan anggaplah selama ini tidak pernah melakukan ibadah dengan benar. Kita merasa selalu kekurangan dalam urusan ibadah. Jika hal tersebut kita lakukan, dan Allah akan karuniakan pada diri kita, insya Allah kelak di akhirat kita dijadikan orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beruntung adalah orang yang dimasukkan ke surganya Allah. Lupakanlah dan berjuanglah betul-betul untuk bisa memaafkan dan melupakan kesalahan-kesalahan orang lain pada diri kita. Mengapa demikian? Karena hidup di dunia ini jika dipenuhi dengan selalu berbalut dengan rasa kegelisahan dan kegundahan, maka sungguh hal tersebut sangat tidak nyaman. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah salah satu kebaikan yang bisa menjadikan jiwa kita tenang, tentram, dan bahagia. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Habisah bin Ma'bad al-Asadi, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kebaikan itu adalah sesuatu yang dapat menenangkan dan menenteramkan jiwa. Sedangkan keburukan itu adalah sesuatu yang meresahkan hati dan menyesakkan dada. Maka lupakanlah dan berjuanglah betul-betul untuk bisa memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain pada diri kita. Karena jika kita tidak berlapang dada memaafkan kesalahan orang lain dan melupakannya, maka ditakutkan kita tidak termasuk orang-orang yang mendapat ampunan akan dosa-dosa di bulan Ramadan yang penuh berkah kemarin, dan juga ampunan di akhirat kelak. Nauzubillah min zalik. Karena jika itu terjadi, celaka dan rusaklah harapan untuk selamat. Nauzubillah wa na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Al-Iman Al-Bukhari dalam kitab Ababul Mufrad meriwayatkan dari Jarir bin Abdillah. Ia berkata Rasulullah bersabda, siapa yang tidak berkasih sayang, ia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dan siapa yang tidak mengampuni dosa orang lain kepadanya, maka Allah kelak di akhirat bisa tidak memberinya ampunan, dan Allah bisa saja tidak memaafkan kesalahan seseorang kelak di akhirat. Bagi siapa yang di dunia tidak mau memaafkan orang lain yang bersalah padanya, sungguh satu keterangan yang sangat menakutkan, padahal mudah sekali untuk kita praktekkan, ringan untuk kita praktekkan bagi seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pertolongan darinya. Nabi Yusuf alaihissalam disakiti oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia dibuang dengan sengaja ke dalam sumur yang sebelumnya memang sudah direncanakan. Belum batas itu aja, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dijual oleh orang yang menyelamatkannya dan dijadikan budak. Dipisahkan dari kasih sayang orang tuanya sekian tahun, hingga akhirnya difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara, hingga akhirnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan jabatan kepadanya dan mempertemukan kembali dengan saudara-saudaranya tersebut, maka sikap Nabi Yusuf yang harus semua kita mencontohnya. Nabi Yusuf tidak mencela atau memarahi
atau ada rasa ingin balas dendam kepada saudara-saudaranya. Nabi Yusuf malah memaafkan saudara-saudaranya tersebut, melupakan dan memuliakan mereka. Itu ada dalam surat Yusuf ayat 92, yang artinya dia, Nabi Yusuf, berkata ketika bertemu dengan saudara-saudaranya yang dulu menyakitinya, apa kata Nabi Yusuf? Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Aku sudah memaafkan dan lupakan semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak awal menyampaikan kebaikannya di Mekah, dicaci maki, disakiti, diganggu, diboikot, difitnah, diancam, hingga akhirnya diusir dari kampung halamannya sendiri. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kemapanan dan diberikan kemenangan, beliau pun bersikap dan berkata persis seperti pendahulunya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata beliau? Pada hari ini aku sudah maafkan dan lupakan kesalahan kalian. Pulanglah dengan aman ke rumah kalian masing-masing. Kalian bebas hidup menurut keyakinan kalian. Maka dalam kesempatan Idul Fitri ini kami berpesan untuk diri kami sendiri dan untuk kita semuanya. Mari maafkanlah, lupakanlah, dan berlapang dadalah. Teruslah melakukan kebaikan dan berbagi kebaikan kepada siapapun. Semoga dengan jalan ini Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memaafkan kita. Ya Allah, saat Idul Fitri ini, dengan membawa beban dosa yang tidak terhitung jumlahnya, ya Allah, janganlah Engkau siksakan dosa-dosa tersebut setelah kami bangun dari tempat ini. Ya Rahman, Ya Rahim, sayangilah kami semuanya, ya Allah. Sayangilah para pemimpin-pemimpin kami, sayangilah seluruh masyarakat bangsa ini dan seluruh kaum muslimin. Ya Rob, kami tidak pandai berdoa, ya Rob. Kami cuma memohon dan berlindung sama dengan apa yang pernah diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Kabulkanlah, terimalah, ampunilah, maafkanlah, berkahilah, dan karuniakanlah husnul khotimah dan juga surga firdaus tanpa hisab, surga terindah kepada kami, ya Rabb. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Ya Rahman, dengan namamu ini sayangilah kami semua, sayangilah kami di dunia, sayangilah kami di akhirat. Ya Wahid, Ya Ahad, wahai Engkau yang satu, Maha Esa dan Tunggal, tetaplah jaga persatuan dan kesatuan di antara kami, persatuan dan kesatuan serta keharmonisan dalam menjaga persaudaraan sesama umat Islam, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, dan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara ini. Ya Allah, ya Rabb, jaga NKRI kami, ya Rabb, jaga iman kami, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Tetapkanlah kami di jalan lurus-Mu, ya Allah, ya Rabb. Istiqomahkan kami di jalan lurus-Mu, ya Allah, ya Rabb. Dan masukkan kami semua ke surga firdaus-Mu tanpa hisab, ya Allah, ya Rabb. Amin, ya Rabbal alamin. Demikianlah, wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.